Halo, halo. Apakah suara saya terdengar? Kasih jempol kalau terdengar. Ya. Selamat sore teman-teman dimanapun berada, baik sahabat Museum Pusaka Nias maupun sahabat Tobi-Tobi dan Kabar Nias. Sore ini kita ada acara talk show dalam rangka HUT ke-25 Museum Pusaka Nias. Ya, tidak terasa sudah 25 tahun. Gila. Luar biasa. Dan kita bersyukur hari ini kita bisa merayakan bersama ya hari ulang tahun Museum Pusaka Nias yang ke-25. Tepat jatuh pada hari ini 10 November 2020. Teman-teman yang sedang menonton acara ini bisa bergabung dengan kami nanti untuk berdialog dengan tamu saya, karena kebetulan tamu saya pada hari ini adalah orang-orang yang berkecimpung dalam melahirkan Museum Pusaka Nias hingga bisa berusia 25 tahun hingga sekarang. Nah, kami akan meminta teman-teman bisa berpartisipasi dalam memeriahkan hari ulang tahun ini dengan memberikan komentar maupun juga bisa memberikan testimoni atau bertanya nanti kepada narasumber saya. Teman-teman juga diharapkan bisa mendukung Museum Pusaka Nias dengan subscribe channel dari Museum Pusaka Nias ya, bisa dicari dan di subscribe supaya lewat itu kita bisa mendukung pengembangan dan pengelolaan Museum Pusaka Nias. Begitu juga bila ada teman-teman yang ingin mengirimkan ucapan selamat ulang tahun dalam bentuk karangan bunga, ya dari pesan sponsor, hendaknya karangan bunga bisa dialihkan menjadi uang ya. Selain mengurangi sampah juga ini bisa membantu sekalian Museum Pusaka Nias dalam hal pengelolaannya. Baik, sekali lagi saya ucapkan selamat siang kepada semua pendengar kami yang sore ini ada di manapun dan sedang menyaksikan acara ini.
Tanpa berpanjang-panjang lagi, saya akan mengundang tamu saya yang sudah hadir tampaknya. Pertama saya undang Pak Johannes Hammerle. Yahobu Pak Johannes. Yahobu. Yahobu, beliau adalah pendiri dari Museum Pusaka Nias pada tahun 95. Ya, nanti kita tanya-tanya bagaimana suka duka ya dan awal-awal dalam pendirian Museum Pusaka Nias. Kemudian satu lagi narasumber saya adalah Pak Direktur Museum Pusaka Nias yang tidak asing lagi. Yahobu Pak Nata Alui Duha. Yahobu Fefu. Luar biasa. Sehat Pak? Sehat. Oh, mantap. Dan satu lagi orang yang sangat cukup bersusah-susah dalam hal pengembangan Museum Pusaka Nias, yakni Sekretaris Yayasan Museum Pusaka Nias, Pak Insinyur Otorius Hareva. Selamat sore Pak. Selamat sore Pak Lase. Yahobu, ketemu lagi kita Pak. Yahobu. Iya, ketemu lagi. Luar biasa. Baik, saya ucapkan selamat datang di Tobi-Tobi dan kita live di Kabar Nias, di Museum Pusaka Nias dan juga di Tobi-Tobi sore ini. Jadi ada 3 platform, teman-teman bisa menonton kami pada sore hari ini. Nah, ini adalah rangkaian dari banyak acara ya Pak Nata Alui. Benar. Ya, jadi ini talk show ini adalah salah satu acara dari banyak acara. Mungkin bisa diawali ada apa aja di dalam rangka peringatan hari ulang tahun ini, Pak Nata Alui. Ya, terima kasih Pak Apollo. Dalam rangka merayakan. Halo, mungkin YouTube-nya dimatiin dulu, bisa? Biar nggak bergema. Ini YouTube jadi, siapa dimatikan? Mungkin ada satu ruangan yang karena kami gabung di ruangan ini. Ya, atau berpindah salah satu. Oh ya, bisa sebelah. Bisa matikan aja. Iya, bergema karena kami satu ruangan. Siapa di samping Otorius? Ya, ini udah banyak sekali penonton kita. Ada Pak Sirus Laia dari London menyaksikan kita sore ini. Halo. Ya, silakan Pak Nata Alui. Apa saja acara menyambut ulang tahun ini? Saya sapa dulu yang sudah nampak Mas Sirus di Britannica Raya. Masih bergema. Maaf, minta tolong dibagusin dulu. Jadi jangan ada satu ruangan. Jadi suaranya bisa ke sebelah. Ke sebelah putus nanti koneksi. Di ruangan ini operasi ya. Iya ya. Di ruanganmu. Di ruangan mana? Sempit kali Pak. Sempit. Tidak apa-apa. Ini enggak. Tidak perlu banyak. Enggak apa di ruangan gerakan aja. Nah, coba Pak. Ya, masih bergema? Masih bergema. Ya, masih bergema. Mudah-mudahan bisa segera diatasi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Dia naik kelas atas, saya naik kelas bawah. Oh, luar biasa. Oke, silakan lanjut. Udah bagus nih. Baik, Yahobu Fefu ya menyongsong hari ulang tahun Museum Pusaka Nias. Kami menyapa seluruh masyarakat dimanapun berada. Sebenarnya pada kali ini kami mohon maaf karena biasanya kalau hari ulang tahun Museum Pusaka Nias itu ramenya, meriahnya ya luar biasa. Tapi kali ini karena pandemi bukan hanya di sini, di mana-mana juga, di tempatnya Pak Sirus di London juga begitu. Di kita juga di Nias begitu. Jadi karena itu kita menyesuaikan diri, maka semua kegiatan tahun ini kita sesuaikan dengan keadaan yang sekarang semua virtual.
kecuali tadi yang tidak virtual, yaitu ada misa yang tidak mengundang banyak orang juga, misa syukur HUT ulang tahun ke-25. Nah, jadi itu yang bisa kita lakukan pada kali ini adalah semua kegiatan virtual. Pertama, hari Sabtu itu mulai tayang tentang pengenalan tanaman obat yang juga kita budidayakan di Museum Pusaka Nias ini. Lalu kemudian puncaknya pembuatannya bagaimana menyaji sederhana, karena ini kita pandang perlu, apalagi juga di COVID ini, untuk ketahanan masyarakat supaya mereka tahu juga. Artinya menggunakan potensi yang ada. Jadi kita sampaikan secara sederhana bagaimana cara membuatnya. Lalu pada hari berikutnya kemudian dilakukan tur virtual di ruangan pameran, yaitu semua benda-benda budaya itu kemudian diperlihatkan, walaupun tidak semua ditutur, diceritakan apa, tapi sebagian atau dipilih masterpiece-nya untuk diceritakan. Yang berikutnya adalah juga kemudian tur virtual di seluruh kompleks, terutama di taman satwa, perpustakaan, dan lain sebagainya. Jadi masyarakat masih bisa juga melakukan kunjungan atau masih bisa menikmati supaya hatinya tidak terlalu jauh di Museum Pusaka Nias. Jadi untuk menjaga jaraknya supaya tidak jauh lah, begitu. Dan pada hari yang lain kemudian diisi dengan musik tradisional juga. Bagaimana pengenalan musik tradisional bagi publik, dan itu juga secara virtual. Pada hari ini kita acaranya salah satu adalah diskusi ini sebenarnya untuk mendengarkan juga dari masyarakat, dari publik. Jangan-jangan kita atau kami sendiri puas sendiri dengan museum ini. Padahal sebenarnya nggak ada manfaatnya. Atau mungkin ada yang mungkin belum mengenal museum ini, apa sih sebenarnya. Dan bagaimana. Kita dengarkan itu. Jadi bisa juga dengarkan dari kita dengarkan dari para pencinta dan juga masyarakat yang mungkin selama ini belum dekat sekali dengan Museum Pusaka Nias. Demikian Pak Apollo. Mantap. Terima kasih Pak Nata Alui, Pak Direktur Museum Pusaka Nias. Nah, semua tadi acara-acara yang disampaikan oleh Pak Nata Alui Duha, semua ada di bisa dilihat ya, yang belum sempat nonton bisa ditonton di di channel Museum Pusaka Nias, dan sekalian di subscribe ya, minta tolong supaya tetap supaya di subscribe. Baik, Bapak Ibu, sekarang kita mencoba bertanya-tanya kepada pendiri ya, Pak pendiri dari Museum Pusaka Nias, yakni Pastor Johannes Hammerle. Pastor, apakah bisa diceritakan awal mula Pastor punya ide untuk mendirikan Museum Pusaka Nias? Apa yang mendorong Pastor untuk mendirikan Museum Pusaka Nias ini? Terima kasih Pak Apollo. Awal mula ya, saya bisa membagi periode-periode waktu saya ditugaskan di Pulau Nias, karena saya bukan sendiri memilih tempat. Dulu ditempatkan di Nias, kalau bukan saya, mungkin Batak saya memilih atau apa, tapi saya ditempatkan di Nias. Di Nias kemudian periode besar bagi saya, tahun 78 sampai 87, 9 tahun lamanya tempat tinggal di Teluk Dalam untuk wilayah luas. Ego, Arame, Mainamele, Toene, Onolalu, Macine, Lahusa, Kecamatan Gomo. Itu 9 tahun sangat berguna untuk mengumpulkan tertarik saya, mengumpulkan tradisi lisan. Itu tradisi lisan dulu. Kadang-kadang mereka juga kemudian tawarkan satu benda ya. Periode berikut 1990 sampai 2000 di Tökicita, dan di situ meliputi 2 kecamatan luas, Lelevau dan Lelematua,
sampai ke Gorontalo. Dan begitu juga teruskan itu, kumpulkan tradisi lisan di mana saya tinggal di stasi sekaligus mengumpulkan itu. Tapi tidak tahu kapan itu masuk dalam hati saya mengumpulkan itu. Ya, mungkin ada juga satu ide dari Jerman. Di sana ada Brüder Grimm Brothers. Mereka mengumpulkan dulu cerita-cerita di Jerman dan dikumpulkan dari buku. Kalau mereka tidak kumpulkan itu dulu, hilang itu. Maka saya pikir bagus juga dikumpulkan itu tradisi lisan dulu. Tapi pertalian dengan itu, muncul juga ada orang Teluk Dalam ambil membawa sesuatu benda. Ambil itu. Kalau engkau tidak ambil, kami membawa ke Medan. Kemana? Ke Korespon atau kemana? Oh, ada Dr. Jamaludin di Rumah Sakit Siba atau kemanapun. Atau ada agen-agen ke Jakarta. Maka saya lihat, lama-kelamaan habis itu semua. Dan ketemu dengan turis-turis juga yang sangat terbuka untuk budaya Nias. Umpamanya Figaro, Profesor Figaro yang 7 kali ke Nias. Yang akhirnya juga membuat gambar untuk 4 pavilion museum sama kita. Jadi itu menjadi ketemu dengan orang dan dengan tradisi lisan di Nias Selatan. Di situ mulai ide membuat satu museum. Di mana? Ya, pertama saya sang ke museum di Teluk Dalam. Masuk banyak turis di situ. Sudah saya membeli satu bidang tanah di kilometer 7. Di situ gelap. Tapi kemudian tahun 90 terjadi satu rapat besar disebut Kapittel Ordo Capucin di Gunung Sitoli. Dan waktu itu ada yang memperjuangkan supaya kita dari Ordo Capucin mendirikan satu museum. Itu Pastor Adrian. Dia memperjuangkan itu. Akhirnya diputuskan dalam rapat, dalam pleno oleh Capucin, kita membangun satu museum. Dan langsung saya diberi tugas untuk membuat itu. Yang diberi hanya tugas, lain tidak. Tadi urus itu sendiri ya. Dan sejak itu memang menjadi satu beban, satu pekerjaan raksasa mengurus itu. Itu tahun 90 ditugaskan, bayangkan dari situ lagi 5 tahun sampai diletakkan batu pertama. Itu tahun 1995. Mungkin itu dulu cukup ya. Jadi awalnya sebenarnya ini ya, sempat di Teluk Dalam ya, mau didirikan ya. Di Teluk Dalam. Oke, luar biasa. Ini baru tahu juga ini. Kontaminasi dengan orang ahli budaya di sana dan dengan turis di sana begitu itu ya. Oke. Jadi akhirnya memilih di Jalan Yosudarso di Kota Gunung Sitoli. Ya, akhirnya harus cari tanah dan kebetulan dapat satu bidang, satu lagi ya. 12 bidang tanah akte jual beli ya di sini. Itu kompleks museumnya. Ya. Dan kalau kita mencari sendiri mungkin tempat lain, tapi kebetulan itu dapat luar biasa kita lihat karena pas di pinggir laut. Ya. Itu satu keuntungan. Bayangkan sekarang museum tutup atau pengunjung yang mau melihat artefak hampir tidak ada, tetapi yang pergi ke taman rekreasi museum dan mau mandi di laut terus menerus ada orang. Terima kasih. Ya. Saya tidak bisa bayangkan kalau misalnya pastor tidak berpikiran untuk mencegah pencurian dan menampung benda-benda pusaka Kepulauan Nias. Dan itu terjadi 25 tahun yang lalu. Pastor, satu lagi. Apa tantangan terberat di awal-awal dalam pendirian Museum Pusaka? Awal yang berat dari pihak-pihak instansi umum tidak dapat dukungan. Ada yang bilang, di sini tidak ada izin, biar di Gomo, museum terbuka. Atau tidak dapat izin di pemerintah setempat,
Sampai waktu itu dengan bantuan dari yang dulu di museum juga, Melchior Duha, Ahmadian, diusahakan itu sampai ke Jakarta, dan di Jakarta kemudian mereka usulkan buatlah satu yayasan, karena dulu kami hanya sangka museum swasta, museum pribadi. Mereka usulkan buat satu yayasan dan kemudian sampaikan itu atas nama yayasan, minta izin di Medan dan tembusan kepada kami di Jakarta, baru dari Medan keluar izin. Maka di Gunung Sitoli juga harus juga diterima izin itu. Tapi sudah ternyata diizinkan, tapi dukungan masih sangat minim waktu itu ya. Baik. Ya, terima kasih Pastor. Ya sungguh cukup menarik ya, karena tidak mudah ternyata dalam mendirikan sebuah museum dan ternyata banyak tantangannya. Saya ke sekretaris ini, Pak Sekretaris, Pak Otorius. Ini bergabung sejak awal atau di tengah-tengah? Pak Nasir. Ulang Pak, Halo? ulang tadi mute. Oke. Ya. Saya bergabung di museum kita ini dari tahun 97. Dulu itu masih staf biasa. Nah, kebetulan saya baru pulang dari Jakarta tahun 96. Dan kita mencoba membantu pastor dalam membuat bagaimana merancang sedikit-sedikit koleksi-koleksi kita itu ya, supaya terregister di dalam bentuk komputer pada saat itu. Sangat komputer pada saat itu ya, artinya hanya orang-orang yang di Jakarta barangkali yang masih waktu itu kita masih pakai disket ya, sangat program-program masa lalu lah gitu. Dan pada saat itu kita mencoba membangun satu sumber daya di museum dengan memberikan pelatihan-pelatihan kepada staf ya, sehingga mereka juga bisa membantu mendata semua koleksi-koleksi yang ada pada saat itu dan dikomputerisasi. Dan itu berjalan sampai tahun 2002 ya. Saya juga keluar dari museum waktu itu, bukan lagi staf, tetapi saya juga mau berkarya di luar. Tetapi sepanjang perjalanan ya, jadi sejak dari tahun 2013 kemarin ya, yang lalu-lalu itu saya bergabung dengan Pastor Yohanes lagi, membantu dalam bentuk kepengurusan yayasan. Tetapi di situ juga banyak kita selama berkarya sebelumnya, kita juga bisa membantu pastor dalam mengetik naskah, mengkomputerisasi semua, juga dokumen-dokumen foto ya, kita coba scan sehingga foto-foto manual itu tidak bisa hilang, bisa dirubah ke digital gitu. Nah, ini sudah terdokumentasikan semuanya, mudah-mudahan masih di bank data kita bisa awet ya. Mudah-mudahan nanti suatu saat ini juga bisa dikelola sebagai bahan yang bisa lebih memberikan pencerahan lagi tentang informasi tentang NIAS keseluruhan ya pada saat-saat ke depan. Persoalannya adalah Pastor Yohanes ya, bukan kita selain umur yang sudah juga agak lebih tua, tentunya pikiran masih cerdas, masih oke, tetapi tenaga barangkali sudah terbatas, sudah tidak bisa lagi berjalan jauh seperti waktu beliau muda gitu. Nah, ini sebenarnya juga tantangan kita di sini ya, mencoba menghadirkan sosok-sosok di museum atau di yayasan yang bisa membantu kelak sebagai keberlanjutan daripada lembaga kita ini. Nah, tentunya kita berharap dari berbagai simpatisan, dari berbagai pemerhati museum, ya bisa nanti memberikan juga pemikiran-pemikiran yang lebih baik, bagaimana supaya museum kita ini bisa lebih berlanjut, bisa lebih menjadi bagian ya, aset atau bagian pendidikan, pengembangan pengetahuan tentang budaya bagi masyarakat NIAS, bahkan masyarakat luas begitu. Jadi kita bercita-cita kemarin ini, ya ini juga
pandemi COVID ya sudah di luar perkiraan kita. Nah, sebenarnya kita bercita-cita bagaimana museum kita ini bisa menjadi museum yang lebih mendunia dalam bentuk digitalisasi. Nah, persoalannya ya kembali kemampuan dana dan anggaran kita di sini sangat terbatas, dan Pastor Yohanes sebenarnya juga sudah bekerja keras, tetapi apa dikata ya karena pandemi ini sangat terganggu ya, sehingga pada ulang tahun ke-25 hari ini sangat terasa bahwa hanya kita berdoa di satu ruangan, di satu tempat ya menyerahkan persoalan-persoalan ini, pergumulan ini kepada Tuhan, sehingga pada masa yang akan datang bisa lebih baik lagi dan pandemi ini bisa cepat berlalu, sehingga museum kita bisa lebih banyak dikunjungi orang, bisa lebih banyak mendapat pengetahuan, bisa lebih banyak mendapat pengalaman di lembaga tercinta ini. Boleh kami katakan juga kami sangat bangga bersama-sama dengan Pastor Yohanes yang beliau ini sangat inspiratif ya, sangat semua kita ini anak-anaknya gitu memberikan motivasi bagi kita bagaimana masyarakat Nias mencintai budayanya sendiri. Ini yang lebih penting dari sosok beliau. Dia bersedia merelakan waktu, merelakan tenaga untuk mendidik kita. Ya, sampai-sampai ke anak-anak SD diajak ke museum waktu sebelum pandemi COVID ya. Semua anak-anak SD, SMP di sekepulauan ini belajar bagaimana mengenal budayanya sendiri. Dan ini yang patut kita harus memberikan penghargaan yang seluas-luasnya dan sebesar-besarnya kepada Pastor Yohanes yang telah memberikan waktu, bahkan hampir separuh kehidupannya adalah demi Nias tercinta ini. Dan saya selaku pribadi nggak bisa membayangkan betapa besar perhatian beliau terhadap Nias ini. Sampai-sampai beliau ini meninggalkan daerah kelahirannya, bahkan bertukar warga negara hanya demi membela kita di Nias ini. Selain juga membela kita atau memaparkan kita juga misi daripada Injil Tuhan begitu. Jadi ini secara pribadi saya mengucapkan terima kasih kepada beliau, yang mudah-mudahan beliau diberikan umur yang panjang dan 25 tahun museum pada hari ini bisa lebih baik lagi ke depan. Dan persoalan-persoalan yang kita hadapi adalah sumber daya manusia. Ya, kebanyakan juga sosok-sosok muda kita ya sangat terbatas yang memberikan perhatian secara khusus di kegiatan seperti museum ini. Yang tentunya ini hanya didorong, dimotivasi, barangkali ini pekerjaan kita ke depan. Mudah-mudahan ya bisa kita laksanakan, dan selama saya menjadi sekretaris beliau, saya juga sedikit memberikan bagian-bagian menata administrasi, menata juga informasi-informasi, dan tentunya juga bagian-bagian dari ketentuan-ketentuan tentang lembaga Yayasan Pusaka Nias ini. Oleh karena itu, kita berharap ke depan, ya kita juga memohon kepada Khayalak, baik swasta maupun pihak pemerintah, baik di tingkat kabupaten, provinsi, dan apalagi dengan di tingkat pusat, artinya bisa memberikan perhatian ya kepada yayasan kita ini khususnya dalam pengembangan museum, sehingga keberlanjutan dan meningkatkan kualitas dan daripada museum kita ini lebih sejajar dengan sesuai dengan modernisasi zaman. Tentunya ini harus kita bekerja keras, dan saya mengucapkan secara pribadi dengan Pak Apollo ya yang telah bersedia ya, sering sekali mempublikasikan museum kita ini, dan mudah-mudahan kegiatan ini bisa ada lagi sosok lain yang bersedia membantu sebagaimana Bapak Apollo Niuslase juga. Jadi kami berterima kasih kepada Pak Lase dan terlebih juga kepada Pastor Yohanes yang telah memberikan perhatian khusus ya kepada Museum Pusaka Nias, karena ini satu-satunya yang bisa menyelamatkan aset atau budaya kita di kepulauan kita ini. Saya percaya juga bahwa pemerintah daerah sebenarnya mereka punya program-program di bidang budaya, tetapi itu hanya sebatas program-program tahunan gitu. Ya, jadi bisa sesuai dengan kemampuan anggaran yang ada di pemerintah daerah. Tetapi lembaga ini secara khusus memberikan perhatian sehingga bisa terdokumentasikan, bisa terpelihara, sehingga
nilai-nilai budaya yang terkandung di dalam lembaga kita ini bisa tertular kepada seluruh masyarakat kita dan terlebih-lebih kepada masyarakat luas atau khayalak luas. Kurang lebih begitu Pak Lasi pengalaman saya selama berada di samping Pastor Yohanes, dan sangat-sangat kami banggakan beliau ya, dan saya ajak juga seluruh masyarakat Nias ya berterima kasihlah kepada pastor kita ini sehingga kita termotivasi dalam memelihara dan menjaga kelestarian budaya kita khususnya di budaya Nias. Terima kasih Pak Lasi. Ya, terima kasih Pak Otorius. Artinya membangun sistem mendampingi pastor selama bertahun-tahun ini suatu pekerjaan yang tidak mudah pastinya. Dan saya ingat ketika ada almarhum Pak Duha, siapa namanya lupa saya. Melchior Duha. Melchior Duha, sempat tahun 2000 kalau nggak salah, kita ada sempat newsletter. Jadi saya nggak tahu apa tahun berapa itu, saya sempat menyumbang tulisan lah untuk memeriahkan. Terus ada juga Pak James, Pak Wong ya, siapa Pak Wong ya. Nah, tadi saya setuju banget dengan Pak Otorius bahwa saya dan kita semua masyarakat Nias berutang budi, berutang kepada Pak Pastor, bahwa tanpa pastor mungkin kebudayaan kita bisa banyak yang kita lupakan, banyak yang hilang, bahkan punah. Dan sekarang puji Tuhan 25 tahun Museum Pusaka Nias sudah berjalan. Ini saya merinding sebenarnya, luar biasa. Ini tahun perak dan tadi diwakili oleh Pak Otorius, ucapan terima kasih kami pastor tak terhingga. Kami dimanapun di seluruh dunia, orang Nias yang punya darah Nias sangat punya utang dan sangat punya harus berterima kasih kepada pastor. Kami nggak tahu harus berbuat apa kepada pastor. Dan doa kami mungkin hanya bisa mendoakan pastor supaya diberi kesehatan, diberi kemampuan terus, dan kami masih membutuhkan pastor. Pekerjaan besar ini luar biasa, tak bisa ternilai. Teman-teman yang menonton kami bisa memberikan apresiasi atau ucapan apapun, kami undang bisa masuk lewat StreamYard yang telah kami bagikan di kolom komentar atau di deskripsi video ini. Bisa dilihat ada link yang bisa Anda hubungi, memberikan semacam ucapan atau apresiasi atau testimoni. Silakan, kami persilakan kepada teman-teman semua. Nah, sementara menunggu teman-teman yang ada yang ingin berpartisipasi, di ruang tamu saya sebenarnya ada Hasti Tarekat. Apakah Pak Hasti ingin memberikan sesuatu? Mungkin bisa dibuka audionya Pak atau gambarnya. Oke, Pak Direktur Nata Aloi tadi. Oke, itu Ibu Hasti mungkin memberikan testimoni atau masukan. Kita undang Ibu Hasti di ruang ini. Selamat pagi. Ya. Pagi dari Amsterdam. Apakah bisa melihat saya? Ya, silakan dari Amsterdam. Oke. Mungkin wajahnya kurang kelihatan di. Iya, ditarik sedikit laptopnya. Saya tidak dandan ya, tidak apa-apa. Oke, silakan perkenalkan diri dulu. Oke, nama saya Hasti Tarekat. Saya pernah ke Museum Pusaka Nias mungkin sekitar 22 tahun yang lalu. Saya mau mengucapkan selamat kepada Museum Pusaka Nias, kepada Pastor Yohanes, dan juga kepada Pak Nata Aloi Duha, dan segenap pengurus Museum Pusaka Nias. Museum Pusaka Nias menurut saya adalah museum berbasis masyarakat terbaik yang ada di Indonesia, bukan hanya karena umurnya yang panjang, tapi juga karena konsistensi profesionalismenya, terlepas dari semua keterbatasan dana, keterbatasan sumber daya manusia.
Jadi dalam pekerjaan saya sebagai dosen di jurusan Masters Cultural Heritage di sini dengan mahasiswa internasional dari seluruh dunia, saya selalu menggunakan Museum Pusaka Nias sebagai contoh community-based museum terbaik dari Indonesia. Dan saya senang sekali bahwa Pak Nata Alu menjadi kontak person kami dalam network di jaringan Sumatera untuk pelestarian warisan budaya, karena melalui Pak Nata Alu itu kami jadi mengetahui perkembangan apa saja yang terjadi di Museum Pusaka Nias. Mudah-mudahan dengan segala keterbatasan dan cobaan yang kita alami sekarang, selalu tetap semangat dan menjadi inspirasi bagi banyak orang, termasuk bagi saya. Selamat sekali lagi. Oke, itu saja. Ada yang mau disampaikan langsung ke Pastor? Ya sudah tadi kan, selamat ya, Pastor ya. Anda menjadi inspirasi dan guru saya. Oke. Ini terima kasih tamu jauh saya hari ini, Ibu Hasti Tarekat ya, dari Belanda, dari Amsterdam ya. Terima kasih sudah bergabung. Terus ya memantau Pusaka Nias ya, Bu. Iya Pak. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih. Ya. Pak Direktur, apa yang bisa disampaikan dari apa yang disampaikan oleh Ibu Hasti? Masih mute. Belum. Masih mute. Ya. Halo, tes ya, silakan. Ya, terima kasih Bu Hasti. Selamat pagi di Amsterdam. Rupanya ada waktu untuk bisa join. Kami sangat termotivasi karena kata-kata yang jujur, pengakuan jujur dari Bu Hasti. Dan Bu Hasti adalah bukan pemerhati saja, tetapi memang aktivis di bidang pelestarian. Dia membangun jaringan Pansumnet itu, jadi jaringan para pelestari budaya di Sumatera, dan sekarang walaupun masih tinggal di Amsterdam juga masih aktif. Dan kami sangat menghargai itu pernyataan Ibu Hasti, kami sangat termotivasi. Itu semua karena apa yang kita lakukan di sini, pertama karena ada gurunya, Pastor. Dan saya sendiri ada di sini, saya bisa berbuat lain sebagainya karena ada Pastor Johannes. Kalau dia tidak ada pastor, jujur di depan ini ada Pak Sekretaris Yayasan. Kalau dia tidak maksa saya dulu waktu saya di Jakarta untuk teken surat bersama Sekretaris Yayasan, mungkin saya tidak balik di Jakarta, karena itu ada pastor harus teken surat ini, harus kembali ke Nias. Dan hari ini saya ada di sini karena dia dan juga Sekretaris Yayasan ini membujuk saya supaya teken itu surat untuk kembali. Dan saya masih setia. Saya setia sampai saat ini, tidak ada satu hati saja untuk Museum Pusaka Nias ini. Jadi terima kasih Bu Hasti, karena mitra-mitra, karena para sahabat kita kuat di sini. Bukan karena kita sendiri, karena di pandemi ini saja pun, oleh karena kekuatan, oleh karena solidaritas para mitra, para sahabat, kita masih bisa ada sampai detik ini. Jadi itu kita tidak berarti apa-apa kalau tidak ada orang lain yang mendukung kita, termasuk Bu Hasti. Tahun 99 kalau tidak salah terakhir Ibu Hasti di Pulau Nias. 99. Jadi Pak Sekretaris Yayasan pada saat itu Pak Autorius masih ada di sini. Iya. Ya. Lalu ketemunya terakhir kami Bu Hasti itu 2006 di Amsterdam. Ya. Datang ke rumahnya. Luar biasa. Itu karena mereka mendukung saya juga untuk bisa ada di sini dan tetap beraktivitas di sini. Jadi terima kasih atas dukungan teman-teman, para sahabat dimanapun berada. Oleh karena kalian, maka kita buat di sini. Oke, terima kasih Bu Hasti. Sampai ketemu ya. Iya. Ya. Oke.
teman-teman, ada satu orang lagi tamu saya, Ibu Pak Veleti Mendeva. Pak Veleti Mendeva. Kita coba dengarkan apa yang mau disampaikan beliau. Kita sambut. Selamat sore, Pak Veleti. Silakan sampaikan apa yang mau disampaikan. Ya, selamat sore. Perkenalkan diri dulu. Ya. Baik, saya Veleti Mendeva. Yahu buat Pak Nata Duha, Pak Harefa. Ya, terutama juga buat Pastor Yohanes dan terutama juga host yang luar biasa Pak Apolos Base. Saya Yahu Pak Pastor. Saya memang pengagum Museum Pusaka Nias. Biasanya saya kalau balik kampung saya pasti yang pertama saya kunjungi Museum Pusaka Nias, ya. Dan selamat ulang tahun buat Museum Pusaka Nias. Terakhir ketemu dengan pastor tahun lalu waktu saya berkunjung di Museum Pusaka Nias di bagian perpustakaan. Ya, itu aja. Ya, itu aja. Ada pesan-pesan untuk harapan atau ada harapan untuk Museum Pusaka Nias menuju 25 tahun kedua atau usia emas? Usia emas 50 tahun. Yang saya harapkan ini sih ya, transkrip atau literatur yang mungkin selama ini saya tahu pasti Pastor Yohanes masih dalam bentuk tulisan tangan dan itu belum dibukukan. Ya saya tahu dan pasti Pastor masih banyak literasi yang masih belum dibukukan dan semoga itu segera dibukukan. Jadi bisa menjadi literatur yang bisa kita manfaatkan terutama generasi penerus. Oke. Terima kasih Bung Veleti. Terima kasih. Itu kamu tinggal di mana? Anda tinggal di mana? Di Bandung? Saya sekarang tinggal di Tangerang. Oh, Tangerang. Oke. Iya. Sampai ketemu ya. Sampai ketemu. Ya. Maaf teman-teman, saya harus mengeluarkan Anda dari ruang tamu saya karena terbatas, harus memberi kesempatan kepada yang lain juga. Jadi mungkin bisa selanjutnya menonton kami di YouTube. Oke, Pastor bisa memberikan tanggapan dari Veleti. Tadi ada usul transkrip banyak yang belum didigitalisasi. Silakan Pastor. Ya, tidak bisa langsung kasih tanggapan tentang itu, tetapi saya melewati yang tadi bicara Ibu Hasti yang tercinta. Karena Ibu Hasti dulu datang juga untuk mendukung pameran yang kita mengadakan. Pameran di museum ya. Yang dia paling mendukung pameran kita di situ. Dan karena saya tidak datang ke Amsterdam, Ibu Hasti datang waktu saya cuti, tinggal di Jerman Utara, di Münster, Ibu Hasti datang. Dan kami duduk bersama di tepi danau di Münster ya. Jadi terima kasih Ibu Hasti, nostalgia waktu tadi melihat di sini. Kemudian yang tadi disarankan oleh Veleti Mendeva, ya memang begitu ya, masih ada antri bahan-bahan yang sudah dikumpulkan dulu 20-30 tahun yang lalu yang belum diterbitkan, yang belum disusun ya, dan itu masih ya dalam antri. Masih juga ada rencana supaya diterbitkan webinar kenali asal-usulmu supaya itu diterbitkan lagi. Dan ada juga umpamanya yang dulu menulis satu buku tebal tentang Nias, kontroleur Belanda namanya Schröder. Dan di museum kita sudah dapat buku itu dari dulu, buku dalam bahasa Belanda ya. Tetapi juga sebagian besar dalam bahasa Indonesia. Dan kami sudah mengusahakan untuk ada yang tersedia menulis itu lagi yang belum masuk supaya buku itu sudah lengkap dalam bahasa Indonesia, hanya naskah itu sekarang, dan kita sudah menghubungi di Jakarta
institusi dari Belanda. KITLT. Ya, banyak hal saya lupa. Kami sudah menghubungi dan minta bantuan atau dana supaya bisa menerbitkan buku itu. Bayangkan buku itu sangat tebal, entah 500 halaman. Dan mereka minta supaya kita mengirim kepada mereka contoh penerjemahan. Jadi hal itu sedang diurus lagi dan kita menunggu lagi pengurusannya dengan KITLV di Jakarta. Itu sedang diurus oleh Direktur Museum juga, sama Presiden dalam kontak dengan mereka. Itu contoh banyak hal masih antre ya. Terima kasih ya. Baik, Pastor. Terima kasih, Pastor. Ini ada tamu kita lagi yang ingin menyampaikan apresiasi, Ibu Aini. Mohon Ibu Aini dari Bali. Ibu Aini, silakan dibuka videonya dan sampaikan sesuatu barangkali. Selamat sore, Bu Aini. Halo Bu Aini, masih unmute Bu? Oke, rupanya terputus. Ada banyak sekali komentar-komentar yang disampaikan oleh para netizen. Ada dari Daniel Darmadi, ada dari Pak Sapardi Duha. Mereka mengatakan selamat ulang tahun buat Museum Pusaka Nias, semoga tetap lestari dan terjaga ya. Ada juga dari Pak Tias Karambizo. Selamat ulang tahun buat Pusaka Nias, semoga selalu jaya dan sehat selalu. Ya, Pak Direktur, tadi sempat kita omongin tentang orang-orang yang berkecimpung dalam membangun Museum Pusaka Nias selama 25 tahun ini. Ada yang datang dan ada yang pergi. Bagaimana Anda melihat antusiasme setiap orang yang mau berkiprah di Museum Pusaka Nias dan apa kesan Anda, Pak Direktur? Masih mute. Masih mute, bro. Halo, masih mute. Masih mute. Tolong di-unmute dulu, bro. Halo? Ya, ulang. Halo. Tolong diulang dari awal. Ya. Iya. Silakan. Sudah banyak orang terlibat di Museum Pusaka Nias, datang dan pergi. Mulai dulu dari Astor sebagai batang tubuhnya yang tidak datang dan pergi di sini, selalu saja di sini. Lalu pengurus yayasan juga tukar-tukar setiap saat. Nah, begitu juga para karyawan itu di jajaran kami. Nah, yang senior itu dulu yang sudah di sini lama berkiprah di sini, almarhum Pak Melchior Duha. Tahun 2000 kalau tidak salah, kemudian dia tidak lagi di sini. 2002. Lalu banyak lagi yang lain yang oleh karena satu dan lain hal mereka kemudian tidak bisa bertahan di sini atau karena mendapat pekerjaan baru atau karena mau berkarya lebih besar, atau ada juga yang memang menurut kesan kami ya hidupnya tidak di sini karena kan bekerja di museum ini, apalagi dulu kalau bekerja di museum ini ya tidak ada nilainya. Akhir inilah kalau kita ada di museum ini, wah enak bekerja di museum. Tapi dulu di museum ini sungguh ya katakanlah cemas sekali kalau dikatakan ya bekerja di museum. Ya karena ngapain mengurus buaya, kemudian mengurus monyet, itu yang dilihat, atau membersihkan patung-patung. Nah itu jadi karena memang pada saat itu juga perkembangan program museum kita, yayasan kita, artinya disesuaikan dengan memang saat itu. Dan kemudian secara perlahan-lahan ditingkatkan sehingga manfaat dari museum itu semakin terasa dan orang pun merasa bahwa oh di museum rupanya lebih baik. Itu banyak suka duka. Jadi pada dasarnya ada animo juga masyarakat kita yang mau bekerja di sini. Hanya sering sekali misalnya ada yang melamar pekerjaan. Nah, lalu melamar pekerjaan di sini kemudian kita sebut ya jangan dianggap bahwa di sini akan mendapat uang yang
seperti di lembaga keuangan atau dimanapun, karena kita transparan di sini. Misalnya ini penghasilan kita, lalu ini pengeluaran. Nah, dan terus kalau ada yang melamar itu tidak mungkin kita terima saja tanpa gaji juga. Nah, ada yang mengatakan, oke, saya bekerja dulu, yang penting saya kerja. Nah, tetapi kan tidak mungkin terus-menerus juga begitu, lalu pekerjaan apa juga yang harus dilakukan. Nah, itu tantangan bagi kita. Di sini sekarang ini banyak yang mau bekerja di sini, tetapi persoalannya soal masa depan mereka juga, lalu soal apa yang hendak dibuat di museum ini. Ini yang juga harus di-manage. Jadi tidak saja aku mau bekerja, lalu hanya semata-mata cari pekerjaan. Nah, jadi sebenarnya ada, kalau dia misalnya ada hati paling kecil, misalnya katakanlah di sini di Taman Satwa, itu kan pekerjaan kotor katanya, tapi saya bilang itu pekerjaan mulia, karena bayangkan pada saat pandemi orang tidak tanya saya, kamu sudah makan atau tidak, tapi masih ada yang tanya, apakah monyet itu di sana makan atau tidak. Nah, ini artinya bernilai kan apa yang dikerjakan itu. Nah, jadi memang animo itu tinggi di masyarakat kita, walaupun ada juga yang datang dan pergi, dan itu karena keterbatasan kita juga. Kita tidak mungkin menampung saja semua pegawai atau karyawan. Yang bisa sebenarnya adalah kalau mau berpartisipasi di sini dengan menjadi relawan dalam bentuk apapun. Ini dengan Bung Apollo sekarang ini sudah menjadi relawan Museum Pusaka Nias. Bayangkan dengan hari ini persiapannya dengan alatnya sendiri bisa melakukan ini, satu kontribusi yang luar biasa untuk museum. Ini contoh-contoh kecil saja. Tadi Bu Hasti dulu soal kasih motivasi, lalu teman kita diskusi juga sampai detik ini dengan Bu Hasti. Tadi ada yang menulis juga, itu tadi Pak, itu konsul jenderal Jerman yang ada di Medan, Pak Daniel Darmadi. Ya, kemarin baru saya kirim email dia, selamat sore. Jadi itu mereka juga perhatian. Bayangkan di pandemi ini juga, saya tidak bisa buat apa-apa, Panata kata Pak Daniel Darmadi, dia masih di Jerman. Saya minta sebenarnya kontak-kontak supaya bisa saya hubungin orang-orang untuk bisa menjadi mitra kita dalam penyelamatan Museum Pusaka Nias. Tapi dia bilang, yang kecil istilahnya saya ide-ide jaga luar, yang kecil-kecil jadi, tapi yang besar-besar itu omong kosong. Lalu dia katakan, oke lah, saya sumbang dulu untuk beberapa, ya katakanlah biaya sekecil apapun. Dan terima kasih Pak Daniel, itu kontribusi yang luar biasa, tidak melepas begitu saja. Tadi pagi dia kirim lagi WhatsApp sama saya, Pak Nata, itu sudah saya terima undangannya untuk ikut hari ini diskusi talk show, dan papan bunganya sudah saya kirim untuk dipakai. Nah, itu juga kontribusi yang luar biasa, telah mengurangi sampah di Museum Pusaka Nias dengan ucapan selamat krans bunga, dengan sesuatu yang bermanfaat. Jadi berbagai cara yang bisa dilakukan untuk Museum Pusaka Nias ini, sekecil apapun itu sangat bermakna. Bahkan sebenarnya kalau tidak ada pandemi, menjadi panitia penyelenggara, misalnya setiap HUT, rencana kita misalnya apakah setiap komunitas kelak, kalau HUT itu nggak usah kita yang merayakan, biarlah yang buatnya masyarakat, atau setiap klan marga, atau setiap kabupaten, silakan. Jadi ada keterlibatan, itu mimpi kita. Memang secara kecil-kecil kita mulai mengajak itu, makanya di teman-teman kita di sini di museum saya katakan, kita tidak boleh menjadi single fighter, sekecil apapun yang orang masyarakat itu kita harus libatkan, termasuk Pak Apollo ini, karena itu artinya kita sedang membangun museum yang berbasis masyarakat seperti mimpi kita. Jadi bukan museum yang berbasis uang, yang karena ada uang maka itu dibangun museum, tapi berbasis masyarakat. Dia sungguh dari masyarakat dan memang dicintai masyarakat untuk masyarakat itu sendiri. Jadi itu menurut saya. Jadi banyak suka duka di sini dengan teman-teman. Banyak yang berjuang, para tukang dulu bekerja di sini, bahkan banyak meninggal. Sungguh punya jasa. Kalau kami ingat-ingat, wah luar biasa. Mulai dari misalnya bangunan saja pada saat dulu kan itu dulu kayu. Mau kayu oleh pastor didirikan oleh Fiaro. Dari Sibolga dipesan kayunya. Lalu harus siram
apa itu kayu itu yang ditahan di pelabuhan, itu suka duka itu dulu. Harus datang menyiram yang ditahan di pelabuhan. Hilang saja juga kayu-kayu yang apa itu. Lalu dipesan lagi, diambil dari apa Teluk Belukar. Harus kami jaga malam-malam itu. Dan teman-teman perjuangan itu tidak ada lagi di sini, banyak meninggal. Banyak meninggal. Ada yang masih hidup, ada yang sekarang di Pekanbaru. Misalnya saya ingat tuh Perama dari Nias Tengah, Perama Giawa, almarhum Buata Jagote. Kami kadang-kadang malam. Ada lagi teman saya dulu sambil kuliah di sini, Hima Arulaia, menjaga kayu itu di malam hari di laut supaya tidak hanyut untuk museum. Dan itu suka duka yang apa. Jadi mereka sekarang tidak selalu di sini, tetapi mereka sudah melakukan sesuatu untuk museum. Saya tidak sebut lagi yang lain, masih banyak lagi yang datang dan pergi untuk sedikit berjasa di museum ini. Jadi boleh dikatakan bahwa bukan satu tiangnya, batang tubuhnya adalah pastor. Dan banyak orang sudah terlibat di dalam Museum Pusaka Nias ini. Ya, oke. Terima kasih Pak Direktur. Artinya ada yang datang, ada yang pergi, dan partisipasi bukan diukur dari berapa besar partisipasinya, tetapi satu contoh Bung Apollo. Oke, silakan. Itu Pak Otorius. Dulu kita bergabung di sini. Pak Otorius, dia dulu di sini. Lalu kita kelola media warisan. Ya, lalu media warisan. Dia melatihkan ilmu komputernya karena kan sarjana elektronika itu dari Atma Jaya. Lalu pengetahuan itu ditularkan ke kita. Lalu sudah bisa berkomputer. Zaman itu tidak seperti sekarang. Dan itu karena itu para pegawai bisa bekerja, itu satu modal. Lalu karena kemudian ada pemikiran lain, oke, saya tinggalkan dulu karena memang kan banyak sekali bidang-bidang yang digeluti Pak Otorius ini. Hari itu juga aktif dia di LSM Pemerhati, menjadi katakanlah yang berteriak bagaimana pengawasan soal pembangunan pada saat itu. Dan begitu tekun situ sampai kemudian dia ini karena kami kompak juga satu rumah di Jakarta. Dia bilang, saya tidak fokus di luar ini, lebih bagus saya keluar dulu. Ya, memang banyak kali alasannya. Ini banyak kali kerjakan juga di luar ini. Tetapi saya tahu hatinya kemudian ketika diminta menjadi pengurus yayasan, toh di sini ada tidak pernah dia buka tutup hati juga kalau kita minta bantu. Jadi itu sesuatu yang menurut kita berkontribusi yang besar. Ya, sekalipun dia tinggalkan museum, tetapi dia tetap masih mau ke sana kalau kita minta sesuatu dia. Terakhir itu misalnya dengan pekerjaan atau katakanlah inisiatif beliau bagaimana peraturan kepegawaian. Nah, itu peraturan kepegawaian di yayasan kita, ya berbagai kelemahan, tetapi biar ada patokannya. Karena dulu itu belum disusun rapi, maka diterbitkanlah peraturan kepegawaian. Itu menurut saya sesuatu yang diapresiasi karena itu adalah sistem. Ya, sistem supaya orang berjalan di rel. Ya, di rel. Ketika tidak ada misalnya pastor atau siapapun, sudah ada katakanlah kerangka-kerangka yang harus dilalui ketika melakukan sesuatu. Jadi menurut saya banyak kali orang yang sudah katakanlah berjasa juga di sini, tentu tanpa mengurangi katakanlah jasa-jasa pastor. Setiap bahkan juru ketik saja yang banyak berjasa. Ada dulu relawan hanya datang di sini membersihkan kolam. Ya, kolam ikan untuk makan burung. Saya katakan luar biasa ini. Ini 2 hari dia kerja di kolam itu. Dan itu bukan orang tidak punya pekerjaan, sebenarnya bisnis. Itu luar biasa menurut saya. Dan seperti inilah yang kita katakanlah banggakan. Oleh karena itu juga kemudian menjadi contoh bagi museum lain atau orang-orang melihat bahwa museum kita ini pendekatannya lain. Ya. Pendekatannya lain. Jadi kita melibatkan masyarakat. Ya. Itu. Ya. Kuncinya adalah bagaimana melibatkan masyarakat ya. Bagaimana museum ini berbasis komunitas. Itu juga cita-cita kita semua ya. Tadi di grup kita di OTT mungkin tidak berkesalahan kalau salah saya menyebut nama Pak senior kita Pak Fenali Lahagu
telah juga memberikan kontribusi Ya, di hari ulang tahun ya, di hari ulang tahun Museum Pusaka Nias. Jadi kami ingatkan Museum Pusaka Nias bukan tidak menerima karangan bunga, tetapi demi mengurangi ya sampah. Kalau pakai kerans bunga, maka alangkah lebih baik jika dikonversi saja lewat lewat uang. Setuju. Ya, nomor rekening ada di layar ya, tanpa mengurangi rasa hormat kepada semua yang ingin mengirimkan kerans bunga. Museum Pusaka Nias tentu sangat suka, tetapi karangan bunga itu akan menjadi sampah kelak dalam beberapa hari. Ya, Pak Otorius, sistem yang sudah dibangun apakah Anda sudah puas dengan yang sudah dilakukan sekarang? Oh iya, terima kasih Pak Lase. Itu hanya sebagian kecil saja sebenarnya yang kita lakukan. Masih banyak lagi yang harus dilakukan. Masih banyak cita-cita kita terhadap lembaga tercinta ini. Saya kadang-kadang berpikir ya, betapa besar jasa museum ini, betapa besar nilai-nilai yang diberikan kepada masyarakat kita. Saya ambil contoh saja misalnya. Tidak ada orang Nias yang sudah pernah ke museum, satu kesan adalah kebersihan lingkungan. Mereka bicara soal kebersihan. Jadi ini adalah contoh pembelajaran bagi masyarakat kita untuk mencintai lingkungannya, untuk menjaga lingkungannya. Ini adalah pelajaran terbesar di lembaga kita ini. Di mana-mana, mau dari selatan ke utara, ke timur, ke barat, semua mengatakan bahwa museum adalah contoh dalam hal kebersihan. Dan tentunya ini kita harus pertahankan ke depan. Dan melalui program-program seperti ini, barangkali saja dalam keterbatasan yayasan kita, juga para staf yang dipimpin oleh Pak Direktur tadi, ini mudah-mudahan ini bisa ada perhatian dari berbagai pihak untuk bagaimana supaya lembaga ini bisa lebih bertahan dan bisa lebih maju lagi ke depan. Saya percaya bahwa Bapak Natalui Duha sangat besar ya peran aktifnya di lembaga ini. Beliau juga sangat menyerahkan seluruh kemampuan ya, baik di bidang pendidikannya, baik dari segi tenaganya. Ya saya akui itu bahwa beliau ini malah kadang-kadang dia nggak sadar bahwa dia direktur. Kadang-kadang dia juga seperti ya staf saja. Kalau menyapu ya menyapu gitu. Ya. Kalau misalnya bersihkan parit ya bersihkan parit. Tapi padahal jabatannya direktur. Nah ini yang perlu juga kita contoh di lembaga ini. Ya jabatannya tetap jabatan, tetapi tanggung jawab itu ya terhadap tugas juga harus dikedepankan. Nah ini juga saya harus berterima kasih juga kepada Pak Direktur pada 25 tahun atau pesta perak museum pada hari ini. Ya semoga perhatian beliau, semoga apa yang telah dicurahkan selama ini ya semoga Tuhan membalas kepadanya dan kepada keluarganya. Dan demikian juga kepada pastor kita, ya semoga ditambah lagi umur yang panjang dan kekuatan agar lembaga ini benar-benar terlestarikan dan bisa menjadi kebanggaan kita bersama. Walaupun sampai saat ini banyak yang bangga terhadap lembaga ini, tetapi cita-cita kita lagi biar lebih banyak lagi. Salah satu lembaga ini yang menjadi mempublikasikan bahwa Nias ini juga memiliki ciri khas tersendiri. Salah satu adalah pakaian adat yang digagas tadi juga Pastor Yohanes menyinggung pada kata sambutannya mengenai baju adatnya yang eksotik itu, ya terbuat dari oholu, itu sangat-sangat luar biasa indahnya dan memiliki makna tertentu. Jadi itu sebenarnya menunjukkan juga bahwa Nias ini memiliki kearifan lokal yang sangat kuat. Hanya saja persoalannya sampai sekarang ini ya mungkin lebih karena datangnya Android atau misalnya media sosial, kadang-kadang kita juga lupa terhadap budaya kita sendiri. Tetapi kita tetap bertahan, kita tetap berpikir agar kita tetap konsisten. Ya, mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dalam menjalankan lembaga kita ini. Ya, kita juga mengajak seluruh
elemen-elemen masyarakat Nias dimanapun berada. Semoga lembaga ini mari kita dukung sehingga ke depan menjadi kebanggaan kita secara bersama-sama. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan, Pak Lase. Ya, amin. Ini sebuah pernyataan yang luar biasa. Artinya apa yang sudah disumbangkan itu dirasa masih belum maksimal gitu. Dan itu suatu bentuk yang tidak mau puas dengan apa yang sudah dicapai. Pastor Yohanes, dari umur yang 25 tahun sekarang, apa yang belum tercapai, yang pastor rasa masih belum tercapai dan ada dalam hati pastor untuk mau mencapainya? Apa kira-kira, pastor? Yang tadi, terima kasih, tadi yang sudah disebut, yang mau tercapai supaya sedapat mungkin semua bahan yang sudah terkumpul tradisi lisan supaya itu dapat diterbitkan atau dikomputerisasi. Kedua, supaya juga di samping itu kami tidak anggap bahwa kami sendirian sudah tahu semua atau kumpulkan semua. Di samping itu mungkin masih ada seperti bahan-bahan untuk museum artefak masih ada di Nias Utara. Tapi dulu Nias Utara terikat dari kepercayaan iman di Nias Utara, bukan sebelum agama Kristen ya, kepercayaan di Nias Utara tidak boleh membeli sesuatu kepada yang lain atau menjual karena kemudian kena kutuk dari orang tua. Itu jauh berbeda keyakinan di utara, di Nias dan di selatan. Di selatan dia bisa menjual itu, dia bangun dan dia bisa menjual atau memberikannya gampang. Karena itu sampai sekarang jauh lebih banyak artefak yang kita dapat dari Kabupaten Nias Selatan. Walaupun yakin pasti di Nias Utara masih ada juga ya. Dan yang masih mungkin juga dari luar negeri mungkin masih dapat juga ya. Sekarang di luar negeri juga museum tidak begitu dihargai lagi ya. Oh itu dirampas dari, oh itu rampasan, oh kembalikan itu ya. Kadang-kadang museum di Eropa ya mau kembalikan sesuatu. Kebetulan kita sudah dapat patung-patung Nias yang tua dari Belanda, tapi itu dari Kapusin Belanda ya, dapat sekitar 10-12 patung itu ya. Jadi kami belum yakin bahwa sudah lengkap yang kita punya koleksi lisan atau material belum lengkap dan masih bisa ditambah. Ya, jangan terlalu banyak tambahan karena tidak ada tempat lagi nanti. Ya. Satu lagi yang untuk itu kita sudah mulai itu dekat COVID-19 sudah mulai, bukan saya, itu teman-teman saya yang bisa membuat itu live stream sudah dimulai sekarang. Terbitkan setiap minggu satu cerita rakyat yang dulu dikumpulkan oleh mantan kepala seksi kebudayaan Depdikot Gunung Sidoli, AST Bua ya. Itu dekat COVID muncul itu ya, dan itu dapat disiarkan kemudian tiap hari. Dan saya sangka bagian itu masih bisa dikembangkan. Mungkin hanya. Satu lagi masih bisa disampaikan. Ada satu hal yang sangat masuk di dalam sejarah museum ialah Gempa Bumi. Dan sesudah Gempa Bumi, Museum Pusaka Nias merasa terpanggil untuk ikut serta memperjuangkan rumah-rumah adat di seluruh Pulau Nias. Dan sejak itu dengan dicari organisasi luar negeri, dicari bantuan luar negeri, direhab kembali sekitar 300 rumah adat lebih di Pulau Nias. Dan
sekarang melihat walaupun ada yang sudah direhab, ada juga yang hilang lagi atau dibongkar lagi karena tidak sanggup lagi mempertahankannya atapnya. Jadi dari semua yang sudah direhab dulu, ada yang sudah hilang lagi ya. Dan itu satu bagian di tiap kecamatan, di tiap kabupaten juga supaya arsitektur Nias dipertahankan ya. Itu bukan museum bisa buat itu, harus di tiap kecamatan atau kabupaten memperjuangkan itu. Saya usulkan dulu supaya di setiap kecamatan atau kabupaten ada satu rumah adat di situ. Kalau karena Tuhan atau supaya dibangun ditanam di situ pohon itu, kecamatan atau Tuhan Bahwa supaya ditanam pohon beruang. Kecamatan Amandaya supaya ditanam pohon Amandaya, supaya melalui tanaman itu juga dikembangkan budaya-budaya Nias. Dan itu satu lagi yang masih belum cukup, itu obat tradisional yang terjalan di museum sekarang dalam era COVID sangat laku, kunyit dan jahe dan itu. Jadi itu sedang ada hal-hal di museum belum optimal, tapi kita masih mengusahakan itu. Terima kasih. Terima kasih Pastor, luar biasa. Ada banyak mimpi, ada banyak harapan untuk memajukan. Semua bermuara pada memajukan budaya Nias. Tadi saya setuju banget dengan usul Pastor. Di setiap kecamatan itu ada sebuah rumah adat atau semacam museum lokal yang bisa menyimpan semua artefak yang ada di kecamatan tersebut. Nah, ini mungkin sebuah masukan kepada para bupati ataupun pemimpin daerah, terlebih nanti di pilkada ini ya. Dan kalau nggak salah Pak Sekretaris juga ini ikut berkontestasi, dan mudah-mudahan usul ini bisa dikembangkan nanti kelak kalau Tuhan izinkan terpilih ya Pak Otorius. Siap Kolase. Mantap. Mudah-mudahan. Jadi luar biasa perbincangan hari ini. Intinya adalah kita mencoba mencari bagaimana museum ini bisa bertahan ke depan. Tadi saya bermimpi bahwa 25 tahun ke depan menuju 50 tahun ini harus disiapkan secara matang. Dan para direktur pasti sudah mempersiapkannya. Saya kepincut dengan gambar yang ada di belakang itu, di belakang Pak Direktur itu ada gambar burung ya, ada 2 burung endemik Nias ya, ada burung beo dan ada burung murai, ada tetehua, ada magiau. Saya tahu Pak Direktur dan teman-teman di museum sedang melakukan konservasi. Mungkin barangkali bisa diingatkan lagi Pak Direktur, apa yang harus kita lakukan dalam mengembalikan beo atau magiau ini dalam seperti sedia kala waktu tahun 70 atau 80-an. Silakan Pak Direktur. Masih mute. Tolong di-unmute dulu, Bro. Halo, tolong di-unmute dulu. Ya, silakan. Terima kasih Pak Apollo. Tadi Pastor sudah mulai dengan mimpi-mimpi besar lagi di depan. Apa yang mau dikerjakan, apa yang keinginan-keinginan, harapan-harapan yang mau dicapai. Tentu ini tidak bisa dicapai oleh kita di museum ini. Kita di museum ini atau Yayasan Pusaka Indonesia adalah bibit inspirasinya saja. Bibit inspirasinya di sini, kemudian bagusnya menyebarnya di desa di seluruh Pulau Nias, bukan di museum ini. Itu mungkin penegasannya. Tapi sepertinya ada kecenderungan kita juga bahwa kita fokus pada pencapaian pelestarian budaya. Padahal kita tahu salah satu kendala dari pencapaian pelestarian budaya itu adalah ketika tidak didukung oleh alam sekitarnya. Kita ambil contoh tadi Pastor bicara
soal rumah adat. Rumah adat kita tidak bisa bangun tanpa kayu, tanpa pohon. Dan oleh karena itu Museum Pusaka Nias tidak fokus pada benda-benda yang berkaitan dengan budaya itu sendiri, tetapi pada hulunya, yaitu pada pohonnya, karena pohon untuk lingkungan, pohon untuk rumah yang kita disebut rumah adat itu, dan itu adalah kebudayaan kita. Jadi kebudayaan bisa berkembang jika lingkungan, jika hutan, jika pohon kita tanam. Itu jadi keanekaragaman hayati dan lingkungan itu akan menambah kekayaan kita di Pulau Nias. Oleh karena itu, Museum Pusaka Nias berulang-ulang saya katakan bahwa ini bukan museum budaya Nias saja, tetapi Museum Pusaka Nias. Pusaka itu bukan saja pusaka budaya, tapi pusaka alam. Bahkan pusaka gabungan antar keduanya lagi. Nah, kita punya pusaka yang membuat keunikan-keunikan dan ciri khas atau keunggulan bagi Pulau Nias kita. Salah satu misalnya keunikan itu dengan satwa, dengan burung-burung yang ada yang terbang di atas langit Pulau Nias dulu dan sekarang tinggal kenangan. Yang paling dikenal itu burung beo karena kepintarannya, bisa belajar bicara, bisa berkicau dan sebagainya. Terakhir adalah murai watu karena juga kicauannya. Dan itu sepertinya kalau murai watu banyak kita temukan sekarang di Jawa. Bahkan kalau kita ada yang beli, lebih murah beli di Jawa daripada di Nias. Nah, itu artinya bukan milik kita lagi. Oleh karena itu, mimpi mengikuti yang dikatakan pastor tadi, itu adalah menambah potensi-potensi yang ada di Pulau Nias ini, yaitu salah satunya adalah keanekaragaman hayati di satwa itu. Bagaimana Magiau ini hadir kembali dan memperkaya keunikan pulau ini lagi, di Nias itu, selain burung-burung yang lain. Dan ini tentu menambah daya tarik Pulau Nias sebagai salah satu destinasi wisata. Dan itu berkaitan dengan kehidupan, berkaitan dengan ekonomi sebenarnya. Oleh karena itu pada saat ini kami juga mengajak semua orang untuk melindungi. Sekarang kita berusaha membuat penangkaran di museum ini. Kelak kita bermimpi kalau berhasil penangkaran itu kita akan bebaskan di Pulau Nias ini. Tetapi apakah kita siap untuk tidak menembak burung lagi? Ini burung-burungnya yang ada, burung keke sudah kita tidak lihat lagi. Ini satu lagi burung yang langka ini adalah burung usafusi. Itu merpati hutan perak. Jadi sudah langka sekali. Kekek sudah tidak ada lagi. Gogowaya, enggang, sudah langka. Dan itu artinya yang langka-langka itu kalau hilang, kita akan kehilangan keunggulan dan keunikan. Karena yang langka itu adalah yang unik. Jika kita kehilangan keunikan, apalagi yang akan menjadi daya tarik pulau ini dan Nias ini, yang bisa memikat hati orang lain dan menghargai kita. Oleh karena itu, tadi dikatakan pastor, misalnya rumah adat. Tetapi yang berkaitan dengan rumah adat itu adalah kayu. Kayu yang kita harus tanam. Manawadana Hili Manawa sudah disebutkan di misalnya nama desa, tapi manawanya tidak ditanam. Tuhe berua, tetapi tidak ada lagi beruanya di sana. Ya, itu nama-nama desa. Simadrale, tetapi kalau ditanya Simadrale-nya sudah tidak ada. Padahal ini juga bukan saja menanam pohon, ini untuk kehidupan dan juga untuk ekonomi, karena itu bernilai ekonomis. Jadi itu akan membuat kita punya ketahanan bukan saja pangan tapi papan. Ya. Apalagi pulau kita pulau yang sering dilanda gempa, tentu potensi yang bisa kita lakukan di sini adalah rumah kayu ketika setelah dilanda gempa karena kita tidak punya tambang semen katakanlah. Ya, jadi itu yang paling bisa apalagi di daerah-daerah terpencil. Jadi saya pikir ini kesempatan ini saya mengajak juga semua lapisan masyarakat di mana berada ini untuk melindungi satwa-satwa, terutama Magiau yang di mana-mana dikenal menjadi ikon Nias kita, tetapi burungnya sendiri sudah tidak kita lihat lagi. Yang lebih banyak di rumah orang. Nah, jadi ini harus kita lindungi. Saya mengajak para penggemar juga pecinta burung ini untuk bisa berpikir supaya tidak hanya di rumah kita lihat, tetapi kita melihat di alam bebas burung-burung itu supaya semakin banyak keunikan dan daya tarik Pulau Nias kita.
Jadi demikian tambahan dari kami. Saya mengucapkan terima kasih. Satu lagi, ini dari ada tadi yang mengirim WA sama saya. Tadi dari Eliada. Jadi mengirim krans bunga juga ini. Jadi saya harus ucapkan terima kasih atas krans bunganya ini. Saya udah terima. Jadi krans bunga itu kami sudah terima. Terima kasih banyak. Ya, tidak menambah sampah di Museum Pusaka Nias, tapi memberikan manfaat bagi Museum Pusaka Nias. Ya, itu saja. Udah. Oke. Terima kasih. Aku tadi sempat meng-highlight bahwa budaya itu tidak hanya tari-tarian, tidak hanya mainan, tetapi justru malah flora dan fauna juga adalah budaya kita. Adalah bagian dari kehidupan. Apa yang hubungannya dengan kehidupan itu adalah budaya. Saya percaya bahwa lewat HUT yang ke-25 ini, Museum Pusaka Nias makin disayangi orang, makin disayangi oleh masyarakat dari seluruh Indonesia. Saya mengerti bahwa masyarakat Nias ada di mana-mana. Dari Riau banyak yang mencintai Museum Pusaka Nias, bahkan dari luar negeri, ya. Saya tahu bahwa akan mengalir terus rasa syukur sebagai bentuk rasa syukur dukungan kepada Museum Pusaka Nias. Mungkin kita tiba di ujung acara kita sore hari ini, Pak Direktur, Pak Pastor, dan Pak Sekretaris. Mungkin untuk menutup acara kita, barangkali ada satu hal yang, Pak Pastor sekalian nanti memberikan closing statement. Pastor dalam rangka mempertahankan Museum Pusaka Nias tetap seperti sekarang, dan juga tentu pasti ada masanya Pastor tidak ada. Pastor tidak ada di tengah-tengah kami. Lalu apa yang Pastor bisa sampaikan kepada kami, kepada Pak Direktur, kepada Pak Sekretaris? Tolong, silakan Pak Pastor. Terima kasih Pak Glaser. Apa yang saya bisa tinggalkan itu, tahu bagaimana cuaca ho tinggalkan bekas dalam gobe, dalam batu. Di 6 kilometer di atas, tinggalkan bekas telapak di dalam batu. Kan itu desa itu kemudian disebut Lahemo, bukan Laheho, melainkan Lahemo. Jadi saya tidak mau tinggalkan bekas kaki. Tidak. Tapi apa yang saya mau sampaikan lagi umpamanya, satu peribahasa Cina. Kalau engkau memikirkan 1 tahun, jangka waktu 1 tahun, tanam padi. Kalau engkau memikirkan jangka waktu 10 tahun, tanam hutan. Kalau engkau memikirkan jangka waktu 100 tahun, tanamkan manusia. Jadi hutan, manusia, semuanya itu penting ya. Umpamanya tentang hutan, ada seorang turis yang dari Jerman pensiunan, beberapa kali sudah datang, ya sekarang tidak karena COVID. Berturut-turut, kemana dia menginap sebentar, paling murah di museum, kamar kecil, tapi kemudian langsung ke Teluk Dalam, ke Lagundi, dan dari Lagundi, tiap hari berjalan kaki di pinggir laut ke arah utara, sendirian di situ. Dan dia menikmati alam di pinggir laut. Tiap tahun, hanya itu tujuan. Makan siang, ya mungkin pisang dan kelapa ya. Itu sesuatu yang sangat diharapkan juga oleh turis, supaya menemukan di sini alam yang yang teratur ya. Alam yang bagus. Di daerah saya di Jerman, di Black Forest, ada ribuan kilometer melalui hutan yang tidak boleh dilalui oleh sepeda motor atau kendaraan apapun. Hanya untuk pejalan kaki. Dan banyak itu masyarakat itu di Jerman sangat senang jalan kaki dengan ransel itu, cari kesehatan, dan kenikmatan itu melalui hutan, dan sedapat mungkin di situ juga
dapat kadang-kadang menikmati binatang, burung atau apa itu. Jadi untuk Pulau Nias saya mimpi juga, maunya ada juga daerah di mana ada katanya hutan lindung, di mana orang bisa jalan kaki beberapa kilometer tanpa diganggu oleh sepeda motor atau lain. Itu pasti dasar juga untuk mengundang turis datang ke Pulau Nias. Itu tentang alam, hutan. Hutan satu kekayaan. Kemudian, bila engkau memikirkan 100 tahun, tanamkan manusia. Dan itu sesuatu juga yang kita hendak mengusahakan sekarang bersama, manusia yang berkarakter, supaya ada karakter yang mendukung itu. Karakter supaya dididik. Dari kecil, anak-anak kecil sudah dididik dengan baik, dengan karakter ya. Untuk lingkungan, tadi sudah dibilang bagus lingkungan di museum, supaya yang datang dari desa sudah bisa belajar di situ. Karena itu kita undang tempoh hari sekolah-sekolah dari kampung, supaya mereka bukan hanya melihat artefak di sini, melainkan juga melihat kebersihan dan dididik supaya mereka punya pikiran untuk itu juga, supaya di tempat mereka sendiri dapat melindungi kebersihan alam. Jadi mendidik manusia, menanam manusia itu sesuatu yang penting juga untuk bukan hanya untuk museum, melainkan untuk seluruh masyarakat Nias, supaya masyarakat Nias kemudian bukan dinilai negatif dari luar, melainkan dipuji juga manusia orang Nias karena karakter yang begitu mendukung, membantu turis atau apa, sangat ramah terhadap orang yang datang, bukan pergi hanya mengecek itu. Mau lelucon sesuatu. Saya pernah dari Tiara 1 kilometer jalan kaki menuju ke museum, jalan kaki. Ada gadis-gadis melewati saya dengan naik sepeda dayung. Apa? Hello, Mister. I love you, kata mereka. Kemudian, tahu apa saya menjawab? Saya jawab, Aine. Hello, Mister, I love you. Saya bilang, Aine. Oh, mereka terkejut. Oh, inilah likuna. Cepat mereka mendayung sepeda. Jadi itu masih lelucon, tetapi satu hal supaya kita juga menghormati tamu yang datang, bukan mengejek atau apa, menghormati mereka. Banyak hal supaya kita siapkan supaya tamu turis itu juga terasa di sini. Itu terima kasih banyak. Ya. Oke, terima kasih Pastor. Jadi saya ulang bahwa kalau ingin memikirkan 100 tahun ke depan, maka tanamlah manusia. Tadi ada banyak nasihat dari Pastor supaya kita juga bisa menghargai orang yang datang, memberikan apresiasi siapapun mereka. Jadi menanamkan moral ya, yang harus dimiliki oleh masyarakat Nias, terutama anak-anak muda. Pak Otorius, sekaligus terakhir, bagaimana Anda melihat anak-anak muda dalam memberi apresiasi pada Museum Pusaka Nias, dan apa usaha yang Anda kira-kira kita lakukan agar anak-anak muda ini mau mencintai museum? Silakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Lase. Sepengetahuan saya selama saya di museum, ya, apalagi lingkungan kita di museum ini sudah ditata sedemikian rupa. Tadinya pinggir laut yang sudah boleh dibilang abrasi karena pengikisan, tetapi itu sudah diperbaiki dan bahkan dijadikan sebagai sebuah taman yang indah, dan kebanyakan anak-anak muda yang datang di situ, remaja-remaja yang datang di situ untuk berselfie. Mereka sangat bahagia, mereka bergembira di situ. Jadi itu juga sebuah nilai positif. Artinya
lingkungan yang indah itu pasti dikunjungi oleh Ya. masyarakat banyak. Dan bukan hanya para penggemar museum saja, ya, anak-anak sekolah, mahasiswa dari IKIP Gunistoli karena dekat ya, mereka sangat datang ke museum melihat. Tetapi sebagaimana dikatakan oleh pastor tadi, lebih mereka suka melihat di pinggir pantai dibanding dengan membandingkan artefak-artefak yang ada di dalam pavilion atau di dalam museum itu sendiri. Nah, ini juga tentunya tantangan bagi kita bagaimana supaya pemuda-pemuda kita bisa lebih menggemari lagi budaya-budaya kita melalui artefak-artefak atau benda-benda leluhur kita yang ada di dalam museum itu sendiri. Nah, bagaimana kecintaan anak-anak muda terhadap museum ini? Ya, selain mereka berselfie, selain mereka bermedsos, ini juga salah satu promosi kepada Khayalak bahwa museum itu sangat indah gitu, dan terinspirasi dari berbagai hal-hal yang unik di museum. Ya, tadinya mereka belum melihat apa sih itu yang namanya kancil, apa itu yang namanya seka atau babi hutan ya. Mereka bisa lihat di sini. Dan ini juga tantangan bagi museum sendiri ya, bagaimana melestarikan hal ini supaya bisa lebih kontinu. Dan kita sangat mendukung tadi apa yang dikatakan oleh Pastor Yohanes, kalau memang mau berpikir 100 tahun ke depan, silakan berinvestasi terhadap manusia itu sendiri. Jadi ini juga anak-anak muda ya, lembaga kita berkewajiban bagaimana mendidik mereka, mengarahkan mereka agar ke depan bisa. Jadi itu adalah sebuah yang kita cita-citakan. Dan saya sangat apresiasi juga di museum kita ini sudah ada yang namanya penggemar musik tradisional, dan ini sangat digemari di sekolah-sekolah. Baru mereka sadar bahwa alat-alat musik tradisional Nias itu ada rupanya, dan ini sebenarnya perlu disosialisasikan. Hanya saja persoalannya ya tahu sendiri seperti tadi di museum kita ini sangat terbatas sumber daya manusianya, dan apalagi tentang anggaran publikasi kepada Khayalak sangat-sangat terbatas. Padahal ini sebenarnya sangat bagus program ini, manakala kita bisa sosialisasi kepada masyarakat kita, khususnya kepada anak-anak usia sekolah, usia remaja, bisa mengenal tradisi-tradisi, selain tradisi lisan, juga ada tradisi musik tadi. Nah, ini lama-lama karena ya maaf kata aja, sekarang ini kan di Nias lebih enak mendengar dangdut daripada misalnya mendengar lagu apa namanya Laile di kampung-kampung gitu. Jadi ini juga pengaruh keyboard ya daripada dibanding dengan apa namanya doli-doli dan yang dipukul gong-gong itu. Jadi ini sangat apa namanya ketinggalan lah alat musik tradisional kita ini. Tetapi kita dari museum ya ini selalu berupaya ya bagaimana supaya mensosialisasikan, mencintai seni ya, kesenian kita melalui berbagai kreativitas, sehingga hal ini juga bisa menjadi salah satu sumber meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita. Dan di situ sebenarnya bagaimana museum ke depan bisa menjadi bagian pencerahan hidup bagi masyarakat Nias, khususnya kalangan kaum muda kita. Kurang lebih begitu, Pak Lase. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih Pak Otorius, Sekretaris Yayasan Museum Pusaka Nias yang memberikan apa ya masukan kepada anak-anak muda untuk terus mencintai Museum Pusaka Nias. Nah, terakhir kepada Pak Direktur, barangkali di awal disampaikan bahwa gara-gara si COVID tidak ada perayaan yang heboh seperti yang dulu lagi. Ya mungkin sebenarnya kalau tidak ada COVID mungkin Museum Pusaka ini membludak ya orang-orang yang datang ya. Tetapi sekarang karena kondisi dan kita berdoa supaya segera akan berlalu, dan perayaan rangkaian perayaan HUT ke-25 tahun perak berdirinya museum dilakukan lewat beberapa kegiatan, salah satunya adalah talk show ini. Dan tadi disampaikan ada beberapa kegiatan dengan menampilkan video-video ya di channel Museum Pusaka Nias. Jadi teman-teman siapapun
pencinta museum bisa langsung mendengarkan semua rangkaian hari ulang tahun ini, dan ada berbagai budaya kita di sana, ada mane-mane, ada amedola, bahkan semua, ada juga pengolahan obat tadi saya tonton, dan mudah-mudahan kita berdoa semua ini akan menjadi sumbangan sumbangan terindah ya, sumbangan terindah tak ternilai buat Kepulauan Nias dari Museum Pusaka Nias. Pak Direktur, mungkin dalam memeriahkan hari ulang tahun ke-25 ini, mungkin Pak Direktur bisa memberikan sebuah pernyataan atau kata-kata penutup pada talkshow kita sore ini. Silakan Pak Direktur. Pada hari ulang tahun Museum Pusaka Nias yang ke-25 ini, pertama saya atau kami memohon maaf kepada semua warga yang pecinta museum yang menanti-nantikan biasanya itu dibuka secara gratis kepada publik. Biasanya pada hari HUT itu museum dibuka secara gratis, dan biasanya ada yang menanyakan itu. Pada kesempatan ini, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita tidak berikan kesempatan buka secara gratis karena pengalaman kalau kita buka secara gratis itu paling tidak 3.000 atau sampai bahkan 5.000 orang datang berbondong-bondong ke museum ini dengan padatnya manusia. Dan itu karena pandemi, kita tidak mau mengundang atau di sini menyebarkan COVID hanya karena mau buka gratis. Jadi kita masih mengikuti protokol kesehatan sehingga penyebaran COVID itu kita putus rantainya. Yang lain adalah pada HUT Museum Pusaka Nias ini yang dikatakan pesta perak, masyarakat bisa menjadikannya emas jika Museum Pusaka Nias kita ini dijadikan sebagai sekolah untuk membentuk karakter anak-anak kita, generasi muda kita, dijadikan sebagai tempat di mana kita mendapatkan inspirasi berbagai hal tentang kebaikan-kebaikan yang membawa pembaharuan di tengah masyarakat, dijadikan tempat memperoleh sesuatu yang berkaitan dengan kearifan-kearifan lokal demi menjaga kelestarian pusaka Pulau Nias dan budaya kita yang bernilai tinggi. Anak-anak muda, saya mengajak jangan hanya datang ke Museum Pusaka Nias, berenang boleh, tetapi menyelam itu juga sambil minum air, kadang-kadang berkumur lebih bagus, karena di Museum Pusaka Nias kalau langsung menyelam tanpa berkumur air dengan belajar sesuatu, menanyakan sesuatu apa yang terjadi di Museum Pusaka Nias, Anda hanya mengenal Museum Pusaka Nias di kulitnya. Jadi kenalilah segala sesuatu yang ada di sini, sehingga kita, cita-cita kita untuk membentuk generasi muda memiliki karakter yang berbasis kebudayaan lokal. Benar-benar dia berbasis kebudayaan lokal, bukan berbasis kebudayaan yang abu-abu atau apapun. Kalau kita tidak memiliki pemahaman tentang kebudayaan kita sendiri, akar kebudayaan kita sendiri, maka karakter yang akan kita peroleh untuk memperoleh manusia yang berkarakter baik ke depan adalah manusia yang kehilangan karakternya sendiri, karena memang mereka tidak akan berkarakter yang memang dari diri mereka sendiri, tapi karakter orang lain. Kita mau supaya generasi muda, orang-orang datang ke sini tidak sekedar berkunjung, tapi paling tidak mengenal satu hal-hal lain yang berkaitan dengan kehidupan orang Nias. Yang lain lagi, di Museum Pusaka Nias ini tentu kita harapkan pengunjung bisa juga menjaga kebersihan kalau datang, karena kalau jika menjaga kebersihan, Anda telah menjadi guru untuk mendidik orang lain menjaga kebersihan dan membangun karakter di bidang kebersihan dan kesehatan. Ini salah satu juga yang kita harapkan. Tidak mengganggu pengunjung lain, datang ke sini dengan menghormati sesama pengunjung, itu juga kita harapkan supaya kehidupan sosial kita semakin berkualitas. Jadi museum, ayo gunakan Museum Pusaka Nias
bukan sekedar tempat kunjungan, tetapi sambil mendapatkan inspirasi untuk membangun karakter keniasan kita. Demikian yang bisa kami sampaikan Baik, pada kesempatan ini. Ya, terima kasih Pak Direktur. Kita tiba di ujung acara ini dan saya menggarisbawahi bahwa Museum Pusaka Nias kita harapkan menjadi kampus kehidupan. Saya nggak tahu apa saya salah menyampaikan itu, bahwa ini adalah tempat belajar kita. Ini tempat kita belajar tentang Nias. Kita boleh berbeda agama, kita boleh berbeda latar belakang politik apapun, tetapi kita tetap sama-sama Ononiha dan kita harus menunjukkan kebudayaan asli Nias itu. Kita harus jaga dan Museum Pusaka Nias sudah melakukannya. Kita memang tidak bisa menghadang pengaruh-pengaruh budaya asing bisa saja terjadi, tetapi kalau kita memiliki akar yang kuat tentang Nias itu sendiri, dengan belajar, dengan melihat, dengan merasakan sendiri, maka apapun budaya Nias bisa kita pertahankan dan kita hidupi setiap hari. Itu saja mungkin yang kita sampaikan hari ini. Terima kasih kepada Pak Stor sebagai pendiri Museum Pusaka Nias yang telah menanam, menyiram, dan membuat subur Museum Pusaka Nias selama 25 tahun. Kami percaya bahwa Pastor diberi kesehatan terus dan terus akan mengembangkan Museum Pusaka Nias sampai tahun perak, tahun emas, bahkan 100 tahun ke depan. Demikian juga kepada Pak Sekretaris Yayasan, Pak Otorius, terima kasih. Kita berdoa diberi kesehatan, selamat berjuang terus dalam hal apapun, ya. Jangan jemu-jemu untuk membantu Museum Pusaka Nias. Pak Direktur juga terima kasih atas dedikasi selama ini dan telah menjadi trendsetter, telah menjadi guru bagi masyarakat Nias dalam berbagai hal, terutama dalam karakter, dalam berbagai akal budi, terutama dalam kebersihan tadi salah satunya, menjadi jati diri kita semua. Terima kasih kepada semua pendengar, baik pendengar museum, pendengar channel Tobi dan Kabar Nias, baik di YouTube maupun di Facebook. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang telah memberikan masukan-masukan lewat kolom komentar. Terima kasih. Nanti juga akan dibaca oleh kami, baik dari museum maupun dari Tobi dan Kabar Nias. Terima kasih kepada Ibu Hasti Tarekat di Belanda yang masih setia menunggu di ruang tamu kami. Kami terus berdoa buat Ibu Hasti bisa terus memantau kami di Pulau Nias. Oke, kami munculkan Ibu Hasti untuk sore ini bisa tampil di layar kami. Kami tahu bahwa Ibu Hasti punya kecintaan yang sama dengan kami, khususnya di Museum Pusaka Nias. Akhir kata, atau Ibu Hasti ada kata terakhir yang mau disampaikan buat museum, silakan. Semangat terus. Saya sangat senang sekali bahwa saya pagi ini bisa kontak lagi mendengarkan tokoh-tokoh penting dari Nias. Setidaknya mengingatkan saya mungkin juga untuk lebih berbuat sesuatu untuk teman-teman di Nias. Ya, kita saling menyemangati, tapi mungkin kalau dukungannya lebih konkret akan lebih baik lagi ya Pak Nata ya. Semoga semua sehat dan tetap semangat di Nias untuk 25 tahun ke depan. Wah. Terima kasih. Terima kasih atas Terima kasih semua. Terima kasih. Oke. Demikian acara kita sore ini dan kita berharap Museum Pusaka Nias akan terus berjaya. Sampai ketemu di akhir di waktu yang lain. Sampai ketemu, Tuhan memberkati. Terima kasih.
Tadi belum selesai. Baba